reading people, welcome back to my YouTube channel. Aku Meliana. Di sini aku bakalan sharing dan review tentang buku-buku yang udah pernah aku baca. Dan hari ini aku bakalan review tentang buku Berani Bicara Banyak Mendengar. Pernah nggak kalian ketemu sama orang yang banyak ngomong dan maunya dia aja yang didengerin? Kesel nggak? Kalau aku pribadi itu benar-benar kesel banget. Bahkan untuk memotong pembicaraannya aja aku nggak bisa karena bicaranya itu nggak ada jeda sama sekali. Banyak mendengar bukan berarti kita harus terus-menerus mendengarkan apa yang orang lain bicarakan. Macam-macam orang, ada yang hanya ingin didengarkan, ada yang meminta pendapat dan sebagainya. Salah satu contoh, semisal teman kita ketika dia tertimpa sebuah musibah, mungkin dia bercerita kepada kita. Di saat itu, ada yang hanya ingin didengarkan dan ada yang meminta pendapat. Ketika temanmu bercerita dan tanpa meminta pendapatmu tentang apa yang terjadi terhadapnya, kamu cukup menepuk punggungnya dan berkata, aku tahu ini berat buat kamu. Tapi ketika dia meminta pendapatmu, di sanalah kamu berpendapat tentang apa yang terjadi padanya. Dalam hal mendengar dan berbicara, menurut aku itu, bagaimana cara kita memberi respon yang positif agar terjalin komunikasi yang lebih efektif. Nggak sedikit orang beranggapan bahwa berbicara itu sulit. Biasanya karena kurang pede, kurang pengetahuan, kurang topik. Contohnya nih buat yang cowok-cowok biasanya. Ketika mereka ingin mengungkapkan perasaan, dari rumah nih udah latihan kayak di depan kaca, aku harus ngomong ini. Tapi ketika ketemu ceweknya, dia malah nggak berani dan bahkan nggak bisa ngomong apa-apa. Tiba-tiba lupa semuanya apa yang mau dia ungkapin tadi. Bicara juga ada seninya, harus banyak latihan. Bahkan cuma latihan aja nggak cukup. Itu harus banyak membaca, harus banyak coret-coret sebelum kamu bicara di depan publik misalnya. Contohnya aja Kak Raditya Dika. Komedian atau public figure lainnya ketika sebelum mereka tampil di depan audiens itu mereka pasti ngelakuin yang namanya coret-coret dulu. Aku sering banget nonton video-video edukasi dari YouTube. Dan di sana mereka kebanyakan mengatakan bahwa mereka itu introvert. Dan dengan cara mereka banyak mendengar, mereka lebih bisa melihat sudut pandang dari orang lain dan memperluas wawasan serta pengetahuan yang mereka miliki. Seni berbicara itu sendiri sangat membutuhkan pengetahuan yang sangat luas. Aku aja buat video kayak gini, itu aku masih perlu yang namanya belajar, masih perlu latihan, masih perlu banyak banget mendengarkan. Dalam buku ini juga mengajarkan kita bagaimana cara kita menjalin komunikasi yang baik mulai dari keluarga, teman, dan lingkungan kerja. Karena hubungan yang baik berdasar pada komunikasi yang baik pula. Dulu aku pernah diajarkan oleh orang tuaku untuk membiasakan diri ketika meminta orang lain untuk melakukan suatu hal untukku, itu aku harus mengatakan kata tolong. Contohnya, Kak, tolong ambilin aku minum dong. Dengan cara itu, mereka akan merasa dihargai. Nah, ternyata dalam buku ini ada 4 kata ajaib yang bisa membuat hubungan kita itu lebih baik dengan orang lain. Yang pertama itu maaf, yang kedua itu tolong, yang ketiga itu permisi, dan yang terakhir itu terima kasih. Bahkan dalam lingkungan kerja, nggak sedikit orang-orang yang resign karena lingkungan yang toksik, karena perlakuan yang kurang baik, atau sikap yang kurang baik dari atasan, bahkan senior-seniornya. Zaman sekarang, banyak orang yang udah mulai aware dengan kesehatan mental. Mereka lebih memilih resign dan mencari tempat kerja di mana mereka diperlakukan dengan baik, daripada di tempat kerja di mana mereka diperlakukan toksik meskipun dengan gaji yang besar, tunjangan, bahkan tambahan bonus. Karyawan yang merasa dirinya tidak pantas diperlakukan seperti itu lebih memilih mengundurkan diri. Oke, reading people, yuk belajar melatih diri untuk banyak mendengarkan dan berani berbicara. Dalam buku ini, kamu akan menemukan tips-tips terbaik supaya percaya diri berbicara di depan umum, belajar berbicara tanpa melukai hati orang lain, belajar berbicara tanpa kehilangan topik, keberhasilan hubungan dengan orang lain dari cara komunikasi, hingga tips-tips supaya kamu didengarkan lawan bicara. Nah, reading people, sekian sharing dan review buku dari aku. Kalau kalian suka sama videonya, silahkan like, comment, and subscribe. Jangan lupa komen di bawah next buku apa lagi yang bakalan aku review. Happy reading and bye-bye.